Mas Heri, katanya lebih baik putih mata daripada putih tulang. Harga diri lebih dari apapun, katanya. Setelah tewas dibunuh Hasan Busri, tempat yang jadi lokasi Mat Tanjar tewas terlihat diberi tanda. Pada video yang diunggah akun TikTok Farid Langitan, terlihat titik tempat Mat Tanjar ambruk diberi tumpukan kayu. Belesenin Amira, Titan. Belesenin Amira. Mate dua. Allah, mak daya kana. Ya benar oleh baik kebain mainan pas kejiban bik malaikat. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah viralnya duel maut, yaitu yang mengakibatkan 4 orang meninggal itu, saya ketika membahas hal itu, ada beberapa netizen yang berkomentar seolah-olah ada pembelaan terhadap ilmu halu, yaitu kebal. Dan di situ saya juga menegaskan bahwa ilmu kebal itu sejatinya memang tidak ada. Yang ada hanya trik bagaimana agar kita terhindar dari sayatan pedang, entah menggunakan baju yang tebal atau menggunakan baju besi, rompi dan lain sebagainya. Karena apa? Apabila lah ada ilmu kebal itu dan efektif di dalam medan pertempuran, tentunya polisi tidak perlu menggunakan rompi lagi. Dan begitupun fakta yang sebenarnya di dalam sejarah-sejarah peradaban Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai kepada zamannya Muhammad Al-Fatih, penaklukan-penaklukan Islam itu semua mereka berperang dengan menggunakan zirah besi dan tameng baja serta pedang. Tidak ada satupun dari mereka yang meriwayatkan dengan ilmu kebal. Tidak ada. Apabila memang ada ilmu kebal itu, tentunya musuh-musuh Islam bisa menggunakan ilmu kebal tersebut. Baik, di sini saya akan berikan tanggapan terhadap beberapa komentar yang komentarnya coba kita langsung baca seperti apa komen-komen mereka ini. Sebagai orang Madura malah bangga dengan tradisi carok, mengaku muslim, mengaku umat Nabi SAW, tapi seenak jidat saling bunuh dengan alasan menjunjung tinggi harga diri. Tirulah Nabi Muhammad, walaupun dimaki, dilempar batu, beliau tetap sabar, tapi soal agama beliau sangat tegas. Disitulah letak harga diri yang sesungguhnya. Benar, saya sepakat dengan komentar seperti ini. Kalau perihal harga diri pribadi, nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau agama yang sudah disinggung, maka kita perlu membelanya bahkan dengan nyawa kita. Di zaman sekarang ini gak ada yang namanya kebal. Hasan dan Wardi tidak terluka karena lebih cepat menghindar, dan beberapa curi lawan mengenai jaket Levi's yang tebal. Keterangan saksi penjaga warung, awalnya 1 lawan 1, Hasan versus Mat Tanjar. Dan jadi memang kedua orang ini memiliki dendam pribadi ya teman-teman. Mat Tanjar tumbang, langsung 9 lainnya ikut maju, termasuk Mat Terdam. Tapi yang nyerang 4 orang disitulah Wardi ikut bantu, sementara sisanya cuman lihat-lihat sambil siap-siap nyabit. Tapi sayang, yang maju pada tumbang dan yang lain pada lari. Sebenarnya pihak Mat Tanjar ada 20 lebih, cuman yang maju 10 orang dan menyerang 5 orang. Terima kasih atas klarifikasinya ya, Mas Felix, di mana informasi ini sangat penting karena kemarin saya menyebut jaketnya itu jaket kulit. Ternyata jaket Levi's. Ya, jaket kulit ataupun Levi's itu sama-sama tebal. Bisa meminimalisir bacokan. Ingat sekali lagi, bisa meminimalisir. Tapi bukan berarti kita kebal. Komentar berikutnya. Hasan saudaranya selamat. Mereka berdua dilindungi Tuhan karena mereka berdua orang baik. Ya Allah. Ya, saya akui mereka orang baik. Tetapi kalau masalah dilindungi Tuhan ini, jangan dulu. Karena di situ mereka berdua atau mereka berenam ini atau ber-20 tadi, mereka sama-sama mengedepankan hawa nafsunya dan melampaui batas. Ya, melampaui batas mereka ini. Saya tidak bisa menjudge mereka ini dilindungi Allah atau bagaimanapun itu. Tetapi pada intinya, yang saya lihat di sana adalah mereka mengikuti hawa nafsu dan melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Mantap Madura, lestarikan budaya carok kepada anak cucu Anda. Na'udzubillah, ini sindiran ya. Ini kalimat sindiran. Yang enak yang masih hidup bang, yang hidup masih bisa bertaubat dan minta ampunan kepada Allah dengan ibadah yang baik, akhlak yang baik, karena Allah Maha Penyayang dan menerima taubat hambanya yang bersungguh-sungguh, taubatan nasuha. Sedangkan yang mati belum sempat bertaubat, mati dalam keadaan kefasikan. Jadi yang mati itu tidak diampuni, sedangkan yang membunuh diampuni. Sedangkan jelas ada hadis yang menyebutkan yang membunuh ataupun yang terbunuh sama-sama akan disanksi neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul Allah itu pengampunannya sangat luas. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha segalanya Allah. Tetapi di dalam beragama Islam sudah ada rambu-rambunya Bapak.
Ya, ada aturannya, begini. Kalau Anda melanggar, begini sanksinya. Beda halnya ketika pembunuhan. Beda halnya ketika kita melakukan kesyirikan. Kita tahu bahwa perbuatan itu syirik dan kita melakukannya, maka tidak ada ampunan lagi. Beda halnya apabila orang tersebut tidak tahu perbuatan itu syirik, kita nasihati dan dia bertaubat, maka taubatnya diterima. Orang yang sudah tahu bahwa perbuatan itu syirik, tapi melakukan kesyirikan, menggunakan jimat-jimat dan lain sebagainya, maka itu tidak diampuni. Karena apa? Sudah tahu itu syirik masih dilakukan. Beda halnya orang yang tidak tahu syirik. Banyak orang pada kaum Nabi Muhammad melakukan kemusyrikan semua. Nyembah patung, nyembah Lata dan Uzza. Tetapi ketika Nabi Muhammad diutus, diberitahukanlah bahwa Tuhan yang bisa disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah utusannya untuk mengajarkan syariat Allah. Akhirnya apa? Orang yang bertaubat diterima taubatnya. Jadi ampunan Allah tidak bisa kita seenak jidat untuk memprediksinya. Tidak bisa. Tetapi kembali lagi, memang betul, ampunan Allah luas. Ya, semoga saja si pelaku pembunuh bisa sama-sama mentaubatkan satu sama lain. Si Hasan meminta pertaubatan kepada Allah terhadap yang meninggal. Dan Hasan juga minta taubat kepada dirinya dan saudaranya. Bisa jadi, mungkin, ya. Karena hak prerogatif pengampunan itu adalah di tangan Allah. Kita semua apa? Mendoakan yang baik-baik saja. Komentar yang berikutnya. Mas Heri, katanya lebih baik putih mata daripada putih tulang. Harga diri lebih dari apapun. Katanya. Harga diri itu lebih baik daripada apapun. Kalau kita berpikir harga diri itu adalah diri kita, maka itu salah besar. Harga diri yang paling utama itu adalah harga diri agama. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita menganggap diri kita ini istimewa, misalkan kita dibully, dicaci maki diri kita sendiri, maka itu tidak berpengaruh kepada agama. Karena semua manusia memang tidak sempurna. Ya, tidak ada kesempurnaan yang dimiliki manusia. Kesempurnaan hanya tetap milik Allah. Beda halnya apabila agama yang dihina, Nabi Muhammad yang dihina, Al-Quran yang dihina, maka itu harga diri yang sebenarnya. Tetapi kalau hanya perkara diri kita yang dihina, ya sudah, anggaplah angin berlalu. Memaafkan itu jauh lebih penting. Saya juga pernah pakai kebal-kebalan. Emang sih gak luka, tapi tetap aja perih di kulit. Punggung, tangan, kaki ditembak dan dibacok. Aduh, rasanya seperti diselepet karet gelang. Waduh, ditembak katanya. Ditembak apa, Bapak? Ditembak apa, ente? Sampai-sampai cuma seperti diselepet. Ini komentar paling halu kalau menurut saya, ya. Bagi orang Indonesia, ilmu kebal itu umum. Bahkan di Jawa itu sederhana caranya. Kang Heri Pras saja yang mainnya kurang dekat. Aduh ya Allah, dikira saya tidak pernah pelajari trik ilmu kebal seperti ini ya. Ya Allah. Kalau kalian pengen tahu, tonton video yang ini. Di situ saya bongkar ya trik-trik ilmu kebal. Sudah bro, jangan dibuat konten lagi. Ini musibah orang. Jadi sebagai muslim yang baik kita mendoakan saja. Ya tetap kita doakan, tetapi ini perlu kita edukasikan agar tidak ada orang yang salah persepsi lagi mengenai carok, mengenai arti membela diri. Ya, dimana di video saya sebelumnya yang ini, pasti kalian akan mendapatkan motivasi bagaimana kita memaknai carok yang sebenarnya. Siapa yang menghalangi orang yang hendak bertaubat? Allah menerima taubat bagi orang yang mau bertaubat, kecuali dosa syirik, gak ada taubatnya. Allah tidak mau mengampuni. Kisah orang yang telah genap membunuh 100 orang, dia ingin bertaubat dan sungguh hatinya condong pada taubat itu, maka diterima taubat itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya tahu dengan kisah ini. Kisah ini sama seperti seorang wanita yang melihara kucing, tapi dikurung dan tidak diberi makan. Dengan wanita yang beri makan anjing dengan sepatunya itu. Sama, kisah ini adalah kisah Bani Israel, bukan kisah umatnya Nabi Muhammad. Berbeda bab ketika syariat Allah sudah diturunkan. Ada peringatan di situ. Jangan begini, harus begini, begini. Ini halal, ini haram, ini dilarang, ini dibolehkan. Telah diberi rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad dan itu kita harus ikuti. Dosa syirik memang tidak terampuni apabila kita tahu bahwa yang kita lakukan itu syirik dan kita masih melakukannya. Tetapi orang yang tidak tahu perbuatannya itu syirik dan dia bertaubat akan itu setelah mendapatkan peringatan, maka dosanya diampuni. Dan begitu pun juga dengan pelaku pembunuhan. Ya, semua dosa apabila orang itu tidak mengetahui, insya Allah masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang itu sudah tahu kalau dosanya itu tidak dapat diampuni, terlebih membunuh, maka kita harus taat kepada dalil. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-93, surat Al-Maidah ayat ke-32, dan juga ada hadis yang menyebutkan apabila ada dua orang muslim, mereka bertemu, lalu mereka saling menghunuskan pedangnya dan bunuh-bunuhan, maka si pelaku pembunuh dan yang terbunuh, mereka sama-sama disangsi neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW. Di situ ditegaskan sesama muslim, bukan Bani Israel. Ya,
Kalau hadis yang ente sebutkan, itu Bani Israel kawan. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus tunduk kepada rambu-rambu yang Allah ajarkan melalui Nabi Muhammad tersebut. Ya, apalagi Nabi Muhammad yang menyebutkan. Memang betul ampunan Allah itu luas. Ya, ampunan Allah itu maha luas. Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Maha segalanya Allah dengan kuasanya. Tetapi, setelah datangnya Nabi Muhammad, kita memiliki peringatan dalam hidup kita. Kita memiliki rambu-rambu dalam hidup kita. Harus begini, tidak boleh begini. Jadi dalam menafsirkan hal seperti ini, kita harus juga jeli. Tapi tetap kita doakan semoga Hasan dan saudaranya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosanya sangat fatal. Dan semoga Hasan juga bisa benar-benar bertaubat dan memperbaiki kualitas ibadahnya dan lain sebagainya. Taubatan nasuhannya. Sehingga apa? Dia cuma bukan bertaubat untuk dirinya sendiri. Tetapi meminta pengampunan terhadap 4 korban yang telah dia bunuh. Sehingga apa? Turunlah rahmat dari Allah dan ampunannya. Jadi kita tetap mendoakan yang baik-baik saja untuk mereka. Baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Agar mereka bisa menjadi muslim yang lebih baik ke depannya. Yang masih hidup. Dan juga korban-korban yang belum sempat dibunuh, ya, yang sisanya itu, yang lari itu. Semoga mereka bisa bertaubat dan kembali kepada jalan Allah dan menjadi muslim yang taat dan memintakan ampunan terhadap keempat korban yang sudah wafat tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan hidayah kepada pelaku-pelaku yang masih hidup. Amin, Allahumma amin.